Sudah cukup banyak hari ini kita ngabuburit saham bersama KSP ya dan Mirai Aset. Sudah hampir 25 saham yang kita bahas. Oke, dari Pak Azwar ada pertanyaan kembali nih ya dari Pak Azwar. Indinya hanya di Mirai ya Pak. Indinya ini apa ya? Maksudnya indikator ya, indikator. Indikatornya hanya di Mirai ya Pak. Mungkin ya, saya karena tidak hatam atau tidak hafal semua sekuritas yang ada di Indonesia ya, karena kurang lebih hampir ratusan sekuritas ya, dia punya indikator ini atau tidak. Yang jelas di sini saya menggunakan beberapa indikator untuk trading strateginya ya. Nah, ini saya bukain buat contekan Bapak Ibu ya. Nah, silakan dilihat ya di layarnya ya. Di sini kita pakai indikator pisar ya, parabolic SAR, bagian atas dengan candle. Oke. Lalu yang bagian kedua kita pakai volume dengan stochastic, dengan OBV ya. Bagian kedua ini volume dengan OBV, on balance volume. OBV itu on balance volume. Oke, bagian ketiga ini saya pakai MACD oscillator dengan stochastic slope. Oke. Nah, bagian terakhir yang keempat ini saya pakai MFI. Baik ya, itulah indikator-indikator trading strategi yang dipergunakan hari ini. Baik, balik ke Pak Dip ya. Ini ada pertanyaan Antam. Oke. Baik, ini saham Antam ya. Kita lihat. Cukup baik ya. Antam saat ini di setway price ya, kurang lebih ya. Ini kita lihat untuk saham Antam. Trennya sudah cukup baik untuk tren followernya karena sudah mantul kembali ya. Ini bisa dilihat ya, dia sudah mantul kembali. Nah, tren follower ini lebih menjurus ke tren jangka panjang. Ini tren jangka pendek itu di MACD ya. Nah, di MACD-nya pun walaupun dia mulai mengecil, tapi masih tertahan dengan histogram atau diagram batangnya menjadi biru. Ya, yang dimana kalau diagram batang ini menjadi biru, areanya berarti harga kasih high dibandingin kemarin ya, penutupan kemarin. Nah, ini hasil 2,25%. Antam juga dalam kategori yang cukup baik. Boleh Bapak Ibu kalau belum punya, boleh beli ya. Ya cukup perhatikan ini aja. Kalau besok Antam area tutupnya di bawah 490 bisa langsung stop loss. Jadi kita nggak usah bayar jauh-jauh ya untuk batasan resikonya. Tapi selama itu belum terjadi, hold lanjut Antamnya. Baik ya, Dip itu Antamnya. Dari Pak Ridwan BTPS. BTPS hati-hati ya. Ini dia ada lower low, ya masih turun. Ada sideways price juga hari ini kalau kita tarik, tapi dia tutupnya lebih rendah dibandingin kemarin. Di sini stochastic menunjukkan penurunan ya untuk sell. Fund juga keluar. Hati-hati kalau masih punya BTPS. Yang belum punya jangan sentuh dulu ya, jangan beli dulu. Yang udah punya yang disiplin ya. Hati-hati BTPS bisa ke area 1790 ya atau ke 1800-an. Nah, Pak Lim, bisa diinfo keterangan indikator di grafik. Sudah diinfo tadi ya Pak Lim ya. Ini kita pakainya ya, bisa dilihat di sininya ada parabolic SAR ya dengan candle, ada volume ya, ada OBV. Lalu MACD oscillator, lalu stochastic slow. Yang terakhir MFI ya, money flow index.
Azwar, terima kasih Pak, sama-sama. Pak Adip, terima kasih, sama-sama. Pak Ridwan, terima kasih, sama-sama. Baik, masih lanjut di ngabuburit saham. Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya sahamnya, silakan. Ya, bagi tadi yang tidak melihat atau join dari awal, nanti bisa lihat record ini ya. Kalau ini sih saya coba record tadi ya, ini terlihat di sini ada recording. Nah, recordingnya nanti akan saya upload di YouTube ya. Jadi kalau tadi ada yang terlewat 20 saham yang sudah dibahas, mau lihat kembali bisa buka channel YouTube-nya KSP. Semoga ini recordnya nggak error ya. Baik, masih bisa dilanjut. Bapak Ibu, masih ada tanya saham? Silakan, masih ada waktu yang mau bertanya saham. Kalau tidak, ini saya bahas lagi. Ada 3 saham tadi yang menjadi pilihan JDS di KSP. Itu ada saham ACES, ada XL, ada BBSS ya. Oke, alhasil tadi harga 152, 153 sudah naik ke 157 ya. Ini juga masih di 5,6 persenan. Kalau saya tidak salah tadi sudah naik sampai 7%. Kalau ini masih sama, kurang lebih masih di area ini tadi pada saat beli JJS. Baik, dari Pak Dimas, hoki menarik nggak Pak? Hoki. Oke, hoki cukup menarik ya, karena hari ini dia tidak kasih lower low ya. Dia hanya kasih low tapi tutupnya naik di atas. Oke. Nah, di sini juga kita lihat tren followernya sudah kembali ke jalur yang benar. Volume juga cukup baik ya. Tren jangka pendeknya juga masih di area bullish. Oke. Fun walaupun kemarin keluar tapi ya ada fun keluar kemarin di hari Jumat. Ya hoki cukup baik. Kalau belum punya boleh icip-icip ya. Kalau sudah punya boleh batasi, kita kasih nggak usah yang jauh-jauh ya. Ini kita ambil tren paling dekat harganya 670. Itu batas stop loss paling dekat. Jadi hanya 2 fraksi ya. Jadi kurang lebih hanya 1,4% ya. Nah, jadi risiko jangan terlalu besar kita batasinnya. Yang penting posisinya sesuai. Jadi dalam artian sesuai itu ketika 670-nya beneran dijebol, harga beneran anjlok ke bawah. Nah, jadi kita nggak keseret. Baik, dari Pak Ridwan, bertanya kembali MTDL. MTDL menarik nggak? Menarik, cukup menarik MTDL ya. Hari ini dia mencoba langsung menyentuh parabolik ya. Sayangnya belum kena ya, sedikit lagi. Ya, paraboliknya ada di 1210, 1219 ya, kurang lebih 1220. Hari ini naik sampai 11% ke 1180 ya. Cukup menarik ya, tren follower jangka panjangnya sudah mulai kembali ke jalur yang benar. Ya, volume kita juga lihat, harga menaik, volume didukung dengan peningkatan transaksinya. Oke. Untuk stokastik sudah dilewati dari 4 hari yang lalu. Ya, MACD tren jangka pendek juga cukup baik. Ya, jadi MTDL buat yang belum punya boleh diperhatikan MTDL-nya atau boleh icip-icip beli ya. Beli dulu masuk kurang lebih mungkin di 30% ya. Dikonfirmasi esok hari kalau dia masih punya kenaikan masuk lagi 30%, baru hari berikutnya hari terakhir 40%. Itu untuk money management kalau memang beli saham untuk di hold ya. Nah, tidak berlaku untuk yang trading nih atau para trader ya. Kalau trader tidak melakukan hal seperti itu ya. Kalau trading ya beli langsung aja buy. Karena kenapa? Ada cuan kabur ya. Ada rugi harus cut loss. Nah, kalau untuk yang invest kan nggak begitu. Ya, kalau yang invest jangan pernah langsung timpuk satu full power kekuatan kalau mau invest saham ya. Jadi kita cicil masuknya Ya, untuk lihat memang baik nggak itu saham tersebut untuk kita jadikan saham buffering di portofolio kita. Baik itu untuk MTDL. Dari paling kembali IPMT. IPMT.
Waduh, ini PMT saham apa ini? Ini gorengan kelas berat sepertinya ya. Nah, kenapa saya bisa langsung sebut ini gorengan kelas berat? Kita bisa lihat dari posisi chart candle-nya ya. Terlihat sekali gap yang terlewati ya ini ya. Nah, ini ada kenaikan-kenaikan 2% tapi tidak ada badan ya. Nah, ini boleh kita realisasi ke sini. Nah, ini terlihat ya PMT ya. Lotnya 150, 1 ya 99, bidnya nggak ada ya. Nggak usah dianalisa kalau saham seperti ini ya. Ini saya langsung kasih aja masukan yang jelas dan padat, jangan dibeli. Kecuali memang siap resiko ya. Kenapa? Karena kita mungkin bisa beli, nggak bisa jualan nanti. Nah, saham-saham begini memang suka takjub memberikan profit yang luar biasa, ya tapi kita nggak bisa keluar dengan luar biasa juga. Karena nggak mungkin Bapak Ibu berani lot yang besar ya dengan saham-saham seperti ini. Jadi lebih baik cari saham yang lain kalau saran saya. Pak Ridwan, KLBF. KLBF, wah cukup baik sekali nih KLBF, menarik ya. KLBF menarik Bapak Ibu. Hari ini dia keluar dari sideways price, ya. Hari ini juga keluar dari parabolik, bisa diperhatikan ya. Parabolik hari pertama ya. Nah ini kita boleh perhatikan hari-hari sebelumnya ya. KLBF sekali dia break ya. Cukup baik ya. Hari ini 6% lagi. Tren jangka panjangnya juga masih oke ya. Oke, jangka pendeknya juga oke. Oke, KLBF masih boleh terus dilanjut. Ya Pak Ridwan ya, itu KLBF masih oke. Baik, dilanjut Bapak Ibu yang lain buat ngabuburit sahamnya. Silakan kembali yang mau ditanyakan. Pak Dip, BBCA sudah tadi Pak. Ya ini BBCA tadi mantul ya. Ini kita lihat ada sideways price. Nah ini ada statistiknya. BBCA sudah ada di bagian atas tadi. BBCA boleh kalau memang belum punya ya, boleh dicip-icip BBCA-nya. Jadi ada kemungkinan naik dia 1 sampai 1,5% buat besok hari. Baik, masih ada yang mau ditanya? Oke, dari Pak Ridwan. GSG kemungkinan naik atau turun, Pak? Nah, kita langsung aja pakai trading strateginya. Kita tes ya. Nah, ini composite. Oke. Kita lihat di sini. Saat ini sideways price ya, tapi sideways price-nya dia tidak bentuk lower low ya, Bapak Ibu ya. Kita perhatikan sideways-nya tidak membentuk lower low, berarti ada kekuatan hari ini walaupun tipis 0,3. Oke. Nah, ini saya rasa memang cukup baik ya. Jadi ada kemungkinan dia naik. Oke. Nah, di sini bisa dilihat juga volume masih sama, stagnan ya. Di sini tren jangka pendeknya walaupun dia terus menurun tapi hari ini histogram biru. Ini kita bisa lihat fund sudah keluar di Jumat kemarin. Oke. Nah, tapi masih optimis besok kalau memang dia tidak turun lagi ke 44 ya, area 4470 ya. Ini ya kita pakai ini aja yang dekat-dekat aja. 4496 ya.
Kalau besok dia tidak tutup di bawah itu berarti masih confirm untuk naik. Nah, untuk di KSW sendiri sih waktu hari Rabu, ya saya sudah konfirmasi untuk market kita. Di Kamis itu saya bilang hijau dan terbukti. Jumat itu saya bilang tipis, koreksi, ya dan memang benar koreksi. Dan di minggu ini saya bilang akan jadi hijau. Nah, kita lihat ya, kalau bilang minggu ini berarti sampai hari Jumat kita bisa lihat. Nah, ini Senin sudah satu kali hijau, kita lihat seterusnya ya. Kalau saya optimis akan ada kekuatan untuk naik masih di minggu ini untuk indeks ya. Tapi kita tidak trading indeks, jadi lebih baik fokus di saham-saham yang dimiliki atau diincar. Cleo, dari Pak Wem, Cleo. Ini Cleo ya. Cleo hari ini ada sideways price. Ya, di sini kita lihat penentuan besok sideways price ya. Hati-hati kalau Cleo besok tutup di bawah 444 ya. Ini kita perhatikan aja besok, tapi kalau besok masih di area atas 444 masih sangat bagus untuk Cleo ya. Hari ini ada penurunan ya. Harga tadi sempat naik ke 5%, tutupnya turun di 0,4, tapi bisa diperhatikan di sini ada fund yang masuk. Oke. Ya, volume juga mendukung dari transaksi hari ini ya. Nah, jadi Clio masih cukup baik, Pak Wem. Baik, ada yang mau ditanya kembali? Jika tidak ada, mungkin dari saya cukup sekian untuk ngabuburit sore ini ya, Bapak Ibu. Sampai bertemu di ngabuburit berikutnya. Nah, ini dia tadi saya ingatkan kembali ngabuburit hari ini saya record ya. Jadi buat Bapak Ibu yang terlewat tadi untuk ngabuburit sore ini, boleh bisa dilihat nanti hasil recordannya di YouTube channel Komunitas Santai Profit. Ya, mudah-mudahan ini recordnya tidak error. Baik, cukup sekian. Selamat sore untuk Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Salam profit.